Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novelia Henita, mahasiswi Magister Manajemen Universitas Riau. Selamat malam Profesor Hasna dan teman-teman semuanya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang yang pertama itu kemajuan ilmu dan krisis kemanusiaan, dan yang kedua adalah agama, ilmu, dan masa depan manusia. Baiklah, kemajuan ilmu dan krisis kemanusiaan ini identik dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang semula bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia dan lama-lama pada kenyataannya akan menimbulkan kerusakan. Nah, kemajuan ilmu dan teknologi ini memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif yang ditimbulkan dengan adanya kemajuan ilmu dan teknologi ini dapat mempermudah pekerjaan manusia, mensejahterakan dan memakmurkan manusia. Sementara itu, dampak negatifnya adalah adanya rasa kesepian dan ketersaingan baru, yaitu lunturnya rasa solidaritas, kebersamaan, dan silaturahmi. Contoh dampak positifnya itu pasti sudah kita rasakan hingga saat ini. Contohnya dengan adanya handphone, kita dapat berkomunikasi dengan kerabat dekat maupun kerabat jauh. Nah, untuk dampak negatifnya dengan adanya kemajuan ilmu dan teknologi ini, yang pertama itu adanya penemuan teknologi televisi, komputer, dan handphone yang mengakibatkan kita terlena dengan dunia layar. Kemudian menjadi teman setia, bahkan kita lebih memperhatikan layar daripada lingkungan sekitar. Nah, yang kedua itu pada bidang ilmu bioteknologi seperti rekayasa genetika dan teknologi cloning. Pada awalnya, rekayasa genetika ini berfungsi untuk mengobati penyakit keturunan seperti diabetes, dan sekarang digunakan untuk menciptakan manusia baru yang sama sekali berbeda baik dari segi postur fisik maupun sifat-sifatnya, yang mengakibatkan menjadi masalah besar bagi ahli etika dan agamawan. Nah, yang ketiga itu kecenderungan ideologi dan gagasan yang tidak utuh, contohnya ide gerakan emansipasi wanita yang mendorong agar wanita diberi kesempatan yang sama di area publik dengan laki-laki. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh perusahaan padat karya dengan merekrut tenaga perempuan lebih banyak dari tenaga laki-laki, dengan pertimbangan perempuan lebih rapi, lebih mudah diatur, dan tidak merepotkan perusahaan, sehingga laki-laki akan lebih banyak menganggur daripada perempuan. Yang dimana perempuan itu bertugas sebagai ibu rumah tangga. Nah, terus saya akan menjelaskan tentang agama, ilmu, dan masa depan manusia. Nah, yang pertama itu saya akan menjabarkan persamaan ilmu dan agama. Nah, ilmu dan agama ini sama-sama bertujuan untuk ketenangan dan kemudahan bagi manusia. Contohnya, agama memberikan ketenangan bagi manusia dari segi batin, karena ada kehidupan setelah mati. Sedangkan ilmu itu memberi kemudahan dan ketenangan bagi kehidupan di dunia. Nah, perbedaan antara ilmu dan agama ini, agama itu mengedepankan moralitas dan menjaga tradisi yang sudah mapan atau ritual, cenderung eksklusif dan subjektif. Sementara ilmu selalu mencari yang baru, tidak terlalu terkait dengan etika progresif bersifat inklusif. Nah, dari sana kita dapat menyimpulkan bahwa ilmu dan agama itu bertujuan untuk ketenangan dan kemudahan bagi manusia. Nah, dalam contoh kasus, kalau agama itu memiliki persamaan dan perbedaan itu adalah seperti terjadinya bencana alam. Contohnya kejadian gempa bumi. Di dalam agama adalah gempa bumi itu terjadi karena cobaan dari Tuhan dan sekaligus sebagai rencananya tentang alam secara keseluruhan. Sedangkan menurut ilmu, gempa bumi itu terjadi akibat pergeseran lempeng dan tersumbatnya lava gunung berapi. Jadi ilmu dan agama ini sama-sama memberikan kejelasan, tapi mungkin meaningnya, maksudnya kenapa sebab akibat terjadinya bencana alam ini yang berbeda. Nah, dari konteks ilmu dan agama ini pasti memiliki kelemahan. Nah, ilmu itu hanya menganggap penting benda yang empiris. Ilmu itu tidak akan melatih pengadutnya untuk berpikir filosofis dan hanya mempelajari berbagai jenis rumus dan teknologi. Sementara agama itu dalam konteks seseorang
Seseorang yang memiliki semangat yang berlebihan dalam beragama itu justru akan merugikan dan merusak makna agama itu sendiri. Karena di dalam Islam itu Rasulullah SAW sendiri mengajarkan kita untuk tidak berlebihan dalam mengerjakan sesuatu. Demikian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.